Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya di dalam ngobrol-ngobrol santai mengenai kesehatan jiwa. Tentunya pada malam hari ini saya akan berbagi cerita mengenai bagaimana kita seorang ibu atau seorang wanita merawat kandungannya agar tetap di dalam kondisi sehat. Mengapa ini menjadi sesuatu hal yang kita perlu cerita, perlu kita sharing? Karena banyak yang tidak mengerti dan tidak paham bila emosi kita atau ketidaknyamanan di dalam diri kita, kemudian di dalam kondisi kita mengandung, itu akan berdampak dengan janin yang ada dalam kandungan. Oleh sebab itu, kalau orang tua mengatakan, jangan cepat sering nangis, jangan cepat sensitif, jangan marah-marah, Mbok. Nanti si bayi anakmu itu loh nanti jadi suka marah-marah juga. Nah, sebenarnya hal-hal itu betul-betul saja, karena ini akan berdampak tentunya pada si janin, dan kemudian pada saat anak ini lahir, anak itu akan mempunyai sesuatu hal yang kita perlu perhatikan jelas. Ya, si bayi ini ya, saya katakan lagi, menikah buat pria dan wanita, terutama saya tujukan pada wanita, adalah merupakan satu proses adaptasi dengan masing-masing pribadi, di mana dua orang insan dari Allah itu akan tinggal di dalam satu atap. Jadi tinggal di dalam satu rumah yang ini baru menata hidupnya dengan tinggal di rumah. Tentu apa yang terjadi? Proses adaptasi itu harus dijalankan, mau tidak mau harus dijalankan. Karena kita sudah sepakat untuk menikah, berarti kita akan berada di dalam satu rumah hanya antara saya dan dia. Itu saja. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Anda berani mengambil keputusan menikah? Kalau kita tanya pada mereka-mereka yang sudah memiliki pengalaman hidup dengan banyak hal, maka dia akan menjawabnya dengan tepat. Tetapi bila Anda yang belum sekali mengetahui tentang kehidupan dan pernikahan, maka kalau ditanya, Anda berani menikah, tujuannya apa sih? Mau cari bahagia. Lah, semua orang juga mau bahagia. Jadi tidaklah tepat. Tidak mudah untuk orang-orang yang ditanyakan tujuan hidup Anda menikah itu apa, itu akan membuat kadang-kadang susah ngomongnya, tapi tahu. Nah, sulit ngomongnya. Jadi Anda harus tahu, menikah tidak satu orang, di dalam satu rumah. Jadi Anda harus berdua dengan suami, tentu bekerjanya sama-sama dengan memberi bagian-bagian masing-masing, dengan mudah ngobrol, mulai bercerita, mulai makan, itu harus ada komunikasi. The basic di dalam pernikahan itu adalah komunikasi. Banyak handphone, Anda punya handphone, tapi komunikasi Anda bukan pada handphone, pada pasangan hidup kita. Apa yang mau kita jalankan bersama-sama di dalam kehidupan pernikahan? Anda harus mempersiapkan janin ini keluar, ini akan menjadi seorang bayi yang kemudian menjadi seorang anak. Mau diapakan anak ini?
tentunya kita harus punya tujuan yang jelas untuk ke depan buat anak-anak kita. Bisakah kita membentuk anak kita sesuai dengan impian? Bisa. Tapi jangan di pertengahan di mana anak sudah berbentuk pribadi atau ciri kepribadian seperti ini Anda berbentuk. Itu salah. Tapi Anda persiapkan adalah sejak dalam kandungan Anda sudah mulai sering ngobrol, Anda sudah mulai bisa mengelus, Anda sudah bisa membuatnya dia bahagia, Anda bisa kerja sama-sama si janin, jauh lebih membuat Anda bahagia. Ini merupakan satu komunikasi, ya. Bagaimana, lu sayang nanti kalau udah besar bisa main piano ya, nanti udah besar ayang bisa main bola, bisa main basket, bisa main segalanya, ya. Nanti kita kerja sama ya nak ya, ngobrol sama mama, nanti ngobrol cerita sama ayang. Nah, Anda mesti tahu apa yang terjadi kalau Anda sering mengalunkan lagu atau mungkin Anda mengaji, Anda melakukan hal yang positif pada si janin. Apa yang terjadi pada janin? Waktu dia mau keluar, dia akan minta izin sama Anda. Dia bilang, maaf aku mau keluar, aku gak akan nyusahin bunda kok. Nah, itulah tadi, karena kerjasama ibu dengan janin. Dan setelah keluar dan ditaruh di box-box tempat baik, Anda akan melihat anak Anda tenang saja, kalem, karena Anda sudah menjaganya dalam kandungan. Jadi dia udah tahu bagaimana Anda akan mengasuh dia. Si bayi ini udah lebih paham. Nah, di dalam dia perkembangannya, dia sebagai bayi, maka banyak hal yang harus ibu kenali. Ada dua hal yang kita perlu lagi kondisi si ibu. Ada yang terjadi, satu, depresi postpartum. Adalah terjadi satu, perasaan tertekan dengan akibat dari beberapa hal, sehingga pada waktu setelah mengeluarkan si bayi ini, Anda akan mengalami sesuatu hal yang rasanya kok sepi, tiba-tiba aku rasanya kok ingin seperti ini semuanya, ya, ada perasaan. Jadi kita tidak bisa salahkan. Yang kedua, kita bisa terjadi adalah satu, gangguan psikotik postpartum. Mana yang lebih berat? Tentunya yang gangguan psikotik. Anak ini sudah mengalami, nanti kita sudah merasakan, bukan anak tapi kita ini si ibu sudah merasakan, kok mengalami sulit tidur, kok mulai pikirannya jelek sekali, rasanya ingin mengambil sesuatu benda tajam, kok rasanya pengen dia buang bayi ini. Banyak hal-hal negatif muncul pada ibu ini yang dia tujukan pada si bayi yang baru lahir. Kalau orang yang tidak mengerti dengan kondisi itu akan kumaha ya, ibunya kok seperti ini, dulu aku waktu melahirkan gak seperti ini. Nah, ada satu hal perbedaan, tentu masing-masing orang memiliki satu pengalaman, memiliki pribadi, memiliki pasangan hidup pun juga berbeda-beda tentunya. Jadi hal ini yang membuat ibu ini harus minum obat, karena bila tidak minum obat maka muncullah halusinasi yang mengganggu pikiran-pikiran ibu ini, yang akhirnya bisa melakukan kepada bayi ini. Itu yang kita cegah agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Anda bisa melihat betapa banyak yang terjadi pada saat dia telah memiliki anak, beberapa orang, dan usianya pun juga tidak baik lagi, tapi si ibu ini mengalami sesuatu gangguan psikotik. Ada perasaan ketakutan anak ini nanti kalau hidup dia gak bisa makan, dia gak bisa sekolah, karena bapaknya mempunyai uangnya cukup terbatas. Jadi daripada seperti itu, mendingan aku lakukan aja seperti ini. Itulah ibu-ibu yang sudah sebetulnya dari awal mengalami gangguan psikotik
postpartum. Para pendengar sekalian yang saya cintai, hal-hal yang seperti ini akan kita kupas lagi di berikutnya. Saya ingin para pendengar sekalian yang mungkin jadi sebagai seorang ibu atau sebagai seorang wanita yang besok akan menjadi ibu, jangan sampai hal ini terjadi pada kita, karena ini membuat kita gelisah dan tidak enak dan tidak nyaman. Oleh sebab itu, jangan tunggu berlama-lama penyakit itu sehingga terlalu dalam pada diri kita. Cepatlah konsultasi dengan psikiater ahlinya agar Anda sedini mungkin sudah mendapatkan recovery, dapat terapi yang tepat untuk Anda. Saya rasa cukup sampai di sini dan saya akan tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupa menjaga kesehatan baik fisik maupun mental. Bye-bye.